Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu argumentasi kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah yang berbunyi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhan yang memiliki Ka'bah, yang memberikan kamu rasa kenyang dari lapar dan yang membebaskan kamu dari ketakutan, atau yang memberikan rasa aman di dadamu. Kita berangkat dari rumah menuju masjid ini dengan perut yang kenyang, keluarga yang berkecukupan, dan situasi yang aman. Sebetulnya di dunia Islam, di tempat yang lain, orang keluarga-keluarga cemas karena mungkin bisa kejatuhan bom secara tiba-tiba. Tapi di Indonesia, betapapun keadaan ini, dan memang terus kita kritisi kinerja-kinerja dari pemerintah, yang pasti kita berangkat dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan aman. Dan itu perlu kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di bulan Syawal. Itu artinya kita adalah fresh graduate, sarjana-sarjana lulusan Universitas Ramadan yang kurikulumnya adalah Al-Quran dan gelarnya adalah muttaqin. Jadi Ramadan yang kemarin kita bersusah payah melatih diri kita, membawa dalam suasana susah payah. Kemudian Tuhan mewisuda kita dengan gelar Al-Muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Sementara ini kita menerjemahkan takwa itu dengan keterangan-keterangan bebas. Misalnya, takwa itu adalah meninggalkan larangan Allah atau menjauhi larangan Allah, menjalankan semua perintahnya. Sekilas memang betul itu. Tetapi siapa yang mampu menjauhi semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintahnya? Kalau kita bertanya seperti itu, pengertian takwa menjadi begitu ideal dan sulit kita menggapainya. Meskipun definisi atau pengertian yang seperti itu benar dan tidak salah. Mari kita kembali kepada dialog Sayyidina Umar kepada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Khalifatul Mukminin, apa itu takwa?" Lalu Sayyidina Umar balik bertanya kepada Ubay, "Ubay, seandainya kamu berjalan di suatu jalan di mana jalan itu penuh duri, apa yang kamu lakukan?" "Wahai Khalifah, tentu saja aku akan sangat berhati-hati melewati jalan tersebut," kata Sayyidina Umar. Itulah takwa. Jadi takwa adalah berhati-hati di dalam tindakan kita sebagai pribadi-pribadi muslim,
sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat. Kita harus berhati-hati betul melakukan satu keputusan-keputusan pribadi di dalam rumah tangga kita berlandaskan Al-Quran. Kita harus hati-hati betul di dalam bertindak sebagai suatu bangsa berlandaskan Al-Quran. Dan itu terbukti sekarang. Ada ayat Al-Quran yang begitu populer di tengah masyarakat kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kalau kita lihat tulisannya, kemudian kita sedikit mengerti ilmu grammar bahasa Arab, diucapkan memang sama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang pertama adalah wala, pakai la. Yang kedua adalah pakai lan. Walan tardo, dan tidak akan redo. Ankal yahudu, orang-orang Nasrani, walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum. Jadi kalau terjemahan ringkannya, tidak bakalan ridho, tidak bakalan seneng itu yang namanya orang-orang Yahudi, dan juga tidak bakalan dengan kadar yang lebih rendah seneng orang-orang Nasrani, sekali lagi dengan kadar yang lebih rendah, karena orang Nasrani juga banyak yang menjadi teman kita, seperti misalnya orang-orang Nasrani di Rusia itu, Kristen-Kristen Ortodok itu membela kita. Tapi orang Yahudi semuanya tidak akan senang, kata Quran begitu. Nanti di rumah lihat lagi ayat itu. Sehingga kita mengikuti mereka. Nah, selaraskan dengan ilmu puasa yang kemarin bertujuan la'allakum tattaqun, agar kamu berhati-hati. Karena kedua agama itu tidak akan bakalan senang, kalau pakai bahasa ringannya, kepada orang-orang muslim. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita manut kepada mereka. Negeri muslim mana sekarang yang tidak manut kepada kedua agama tersebut? Jadi Quran sudah berkata begitu. Jadi cara kita membaca Quran sekarang, boleh saja kita berlomba-lomba bulan puasa ini 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali khatam. Itu boleh, itu bagus. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada pahala yang berlipat-lipat ganda. Wa bi kulli harfin alfan alfa. Tetapi hendaknya di antara 6.666 ayat, satu saja sebenarnya sudah cukup. Jika itu dijadikan rujukan bagi kehidupan rumah tangga kita, bagi kehidupan RT kita, bagi kehidupan lingkungan kita, bagi kehidupan bangsa kita. Satu ayat saja, syukur-syukur sampai sekian ribu ayat, itu sudah cukup. Misalnya ayat tentang membaca misalnya. Betapa intelektualnya Islam sebagai agama mengajarkan umatnya untuk pintar. Karena sering di mana-mana saya katakan bahwa ayat yang pertama kali turun bukan ngajarin kita puasa, bukan ngajarin kita haji, umroh, bukan ngajarin kita sembahyang, tetapi Iqra, bacalah. Sekarang terbukti yang bisa mengimbangi teknologi, high teknologi adalah teknologi lagi. Dan menurut survei, saudara-saudara kita yang ada di Iran itu, mereka adalah bangsa intelektual, bangsa yang suka membaca. Lalu di mana rak-rak buku keluarga-keluarga muslim di Indonesia? Siapa yang ahli di bidang teknologi tinggi di Republik ini? Kita hanya menjadi konsumen. Kita berebut kalau ada iPhone baru, HP baru, mobil baru, dan seterusnya. Kita bukan pencipta. Padahal, sekali lagi,
Islam yang pertama kali turun, ayat Quran yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Karena alam bumi ini diwariskan bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, harusnya kita pintar. Itu tidak ada pilihan. Kalau kita tidak pintar, inna adzabi lasyadid, azabku amatlah pedih. Lihatlah negara-negara Teluk, sesudah mereka bayar kepada Amerika untuk menjadi penjaga di negerinya, ditinggalkan begitu saja. Saya tidak tahu apakah di Indonesia begitu. Siapa yang menggali kekayaan alam kita? Kita berharap, karena kita punya Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, kita punya Nahdlatul Ulama, kita punya Muhammadiyah, ormas-ormas yang lain. Kita ingin mereka bahu-membahu menjaga hutan kita, menjaga kekayaan kita, menjaga laut kita, menjaga gunung kita. Dan langkah kecil yang kita lakukan untuk menggapai itu adalah di rumah-rumah kita harus ada perpustakaan-perpustakaan. Itu mutlak. Sholat itu adalah cara kita berhubungan dengan Allah. Cara kita menyejukkan hati kita. Tapi cara kita mengalahkan lawan kita adalah dengan pintar. Dengan menguasai teknologi. Mudah-mudahan sebagai fresh graduate, sebagai sarjana-sarjana yang baru diwisuda di Madrasah Ramadan, kita terus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapati pada bulan Ramadan. Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan sesuatu, maka mulai lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal baghi was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innahu ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah